pelaku UMKM. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang, dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa OJK akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah 10 miliar yang tujuannya untuk usaha. Nah, setelah pidato tersebut, kita menyambut dengan sangat baik, kita menyambut dengan penuh kebahagiaan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, negara melalui Presiden memberikan kebijakan yang sangat membantu bagi para UMKM dalam melaksanakan kewajibannya yang memiliki kredit, yang memiliki tunggakan di perbankan maupun di leasing. Nah, namun memang setiap aturan nggak di situ diucapkan langsung beres ya. Di awal-awal masih banyak kegaduhan di tengah masyarakat. Ada yang masyarakat yang langsung menunjukkan video tersebut kepada leasing atau kepada bank. Namun pihak bank mengatakan belum ada kebijakan tersebut, belum ada peraturan tersebut, gitu kan. Jadi belum bisa diterapkan, gitu. Namun setelah beberapa hari kemudian, OJK mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2020. Nah, inilah menjadi alas hukumnya. Ini menjadi dasar hukumnya sehingga relaksasi utang tersebut, relaksasi kredit tersebut dapat diterapkan, dapat diberikan kepada debitur. Nah, jadi di peraturan OJK tersebut dikatakan yang berhak mendapat restrukturisasi kredit adalah mereka atau debitur yang terdampak COVID, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi kalau kita bicara secara langsung berarti debitur tersebut yang terserang atau yang terkena virus ini, gitu kan, dia positif, itu terdampak langsung. Kalau yang tidak terdampak langsung, itu adalah debitur yang oleh keadaan saat ini mengakibatkan usahanya menjadi lesu atau pendapatannya jauh menurun, sehingga untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar kreditnya menjadi terganggu ya, terhambat. Nah, ini debitur yang terdampak tidak langsung. Nah, ini juga berhak untuk mendapat restrukturisasi kredit. Nah, jadi bagaimana penerapannya gitu, atau kita sebagai debitur bagaimana untuk meminta kepada pihak bank atau pihak leasing agar kita berhak atau agar kita mendapatkan restrukturisasi kredit. Jadi di peraturan OJK tersebut, restrukturisasi kredit itu bentuknya itu adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan,
Kemudian pembiayaan menjadi penyertaan modal. Jadi itulah bentuk-bentuknya. Jadi tidak ada bentuk ditangguhkan gitu kan selama setahun. Jadi selama setahun kita nggak bayar, bukan begitu. Atau bahkan sampai kita berharap tunggakan kita menjadi hangus, itu mimpi ya, mimpi di siang bolong. Tidak begitu ya. Jadi sudah dijelaskan bentuk dari restrukturisasi kredit ini terjadi penurunan suku bunga dan sebagainya. Jadi sasaran pelonggaran cicilan debitur kecil. Nah, karena tadi dikatakan yang di bawah 10 miliar. Jadi debitur kecil itu sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian. Nah, jadi kalau kita pegawai gitu kan, atau karyawan di suatu perusahaan yang mendapat gaji bulanan, kita punya kredit gitu kan, kita punya tunggakan, kita nggak termasuk bagian dari yang mendapatkan kelonggaran cicilan ini. Ini dikhususkan kepada usaha. Di bentuk usaha kan di sini jelaskan sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian. Jadi yang paling gampang gitu kita lihat tuh pekerja yang berpenghasilan harian itu seperti driver online, ojek online gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh relaksasi kredit? Nah, jadi pertama itu debitur wajib mengajukan permohonan dengan melengkapi data. Di data-data apa yang diminta oleh pihak bank atau leasing itu harus dilengkapin secara online via email atau website yang ditetapkan bank atau leasing tanpa harus datang tatap muka. Nah, jadi tanpa harus datang tatap muka ya, karena penyebaran dari COVID ini sudah dilakukan social distancing gitu kan. Jadi kita jaga jarak dan disarankan terus melaksanakan aktivitas di rumah saja. Nah, jadi kita juga dalam mengajukan permohonan tersebut tidak tatap muka. Jadi kita nggak usah datang langsung ke bank atau ke leasing, cukup melalui email atau website. Nah, itu tadi dia untuk cara pengajuan permohonannya. Nah, kemudian setelah kita ajukan permohonan untuk dilakukannya restrukturisasi kredit supaya kita mendapat relaksasi kredit, kemudian pihak bank atau leasing melakukan asesmen. Nah, jadi nggak serta-merta begitu kita ajukan permohonan langsung kita mendapatkan relaksasi kredit. Jadi pihak bank atau pihak leasing lagi melakukan asesmen atau penyelidikan, pemeriksaan gitu kan, dikaji lagi gitu terhadap debitur yang mengajukan permohonan tersebut. Apa yang dilihat? Apakah debitur termasuk terdampak langsung atau tidak dari COVID-19? Nah, itu yang dikaji. Jadi pihak bank nanti akan melihat, memeriksa apakah debitur ini terdampak maupun langsung maupun tidak gitu kan. Nah, kemudian dilihat juga riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran pokok atau bunga dari si debitur. Nah, jadi jangan karena sekarang ada relaksasi kredit ini semua mengajukan permohonan beralasan usahanya mengalami penurunan sehingga tidak mampu atau nunggak lah istilahnya ya, nunggak kewajiban. Nah, di sini dilihat, jangan sekarang aja dia begini gitu kan, dilihat selama ini bagaimana riwayat pembayarannya. Apakah selama ini juga nunggak? Apakah selama ini tertib? Nah, itu akan dinilai dari pihak bank. Jadi kalau selama ini kita tertib membayar, kemungkinan besar lebih cepat disetujuin. Nah, baru kejelasan penguasaan kendaraan ini untuk yang leasing, untuk yang fidusia. Nah, jadi dikaji atau dilihat, misalnya kita mengajukan relaksasi kredit tersebut, jadi pihak leasing akan melihat kendaraan ini masih kita kuasain apa tidak.
Jangan-jangan sudah kita alihkan gitu kan. Nah, itu akan dinilai oleh pihak bank. Nah, kemudian setelah dilakukan asesmen, setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank ataupun leasing, bank dan atau leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi dan perpanjangan waktu melalui penilaian atau diskusi bersama. Nah, setelah itu pihak bank atau perbankan ataupun leasing akan mengeluarkan hasil apakah permohonan kita disetujui atau tidak gitu, tidak dengan alasan apa dan sebagainya. Nah, itulah yang patut kita tunggu selaku kita debitur yang setelah mengajukan permohonan. Nah, jadi itu tadi cara-caranya untuk kita mendapat relaksasi kredit. Jadi kita mengajukan permohonan, kemudian akan dinilai, kemudian apa hasilnya. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana menumpuknya ini pekerjaan dari pihak-pihak atau orang yang bekerja di perbankan ataupun di leasing. Bayangkan nanti ini akan ada ribuan atau ratusan ribuan bahkan jutaan debitur yang akan mengajukan permohonan dan semua akan dinilai. Semua permohonan dilakukan asesmen oleh pihak bank atau leasing. Ya, semangat. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala ya di lapangan ya, karena ya ada juga kemungkinan sudah pun kita lakukan permohonan dan sebagainya, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Sombong amat. Sudah tidak ada tanggapan, debt collector nagih-nagih ke rumah. Kita ditagih-tagih, padahal kita sudah ajukan permohonan. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi ya. Pihak perbankan atau leasing hormati atau patuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi selama proses pengajuan, proses asesmen, sudah dikatakan tadi jangan menagih menggunakan debt collector. Nah, ini yang kita harapkan benar-benar terjadi atau terlaksana di lapangan. Namun, nah ini kalau seandainya kita sebagai debitur sudah mengajukan relaksasi kredit, sudah kita ajukan permohonan namun tidak ada sama sekali tanggapan, udah kita hubungin, bahkan sampai kita datang juga mungkin kesulitan ya untuk bertanya atau bagaimana, akhirnya bunga berjalan terus, tagihan berjalan terus, bahkan sampai debt collector datang ke rumah. Bahkan kendaraan itu ditarik. Bagaimana langkah hukumnya jika begini gitu kan? Ya, kepada debitur, jika hal tersebut terjadi pada diri Anda sudah mengajukan permohonan untuk relaksasi atau restrukturisasi kredit, namun belum ada tanggapan, bahkan selama proses tersebut Anda tetap ditagih menggunakan debt collector, bahkan ditarik. Nah, jalannya gugat ke pengadilan. Gugatannya namanya perbuatan melawan hukum. Nah, jadi kalau ada pihak leasing yang menarik kendaraan Anda, gugat ke pengadilan, namanya perbuatan melawan hukum. Adu argumentasi di muka persidangan, sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan peraturan OJK. Kita sudah mengajukan permohonan. Nah, itulah dia gunanya melalui email atau melalui website tersebut kan ada pertinggalnya tuh, kapan kita kirim. Nah, itu nanti jadi bukti di persidangan bahwa kita sudah mengajukan, kita sudah mematuhi peraturan dari OJK. Namun pihak leasing tidak mematuhi. Nah, itulah yang dikatakan
pihak leasing tersebut melakukan perbuatan melawan hukum onreh mati gedat di pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini ranahnya hukum perdata. Debt kolektor yang merampas dapat juga dipidana dengan tindak pidana perampasan. Nah, itu dia. Namun ya tetap kita berharap jangan sampai terjadi permasalahan hukum di tengah masyarakat terkait dengan relaksasi utang ini, restrukturisasi kredit ini. Kenapa? Karena ini juga nanti akan menjadi dilema kepada debitur. Untuk menempuh langkah hukum, proses hukum ada waktu, ada proses yang mungkin tidak sebentar. Nah, ketika debitur sedang mengalami kesulitan ekonomi, harus lagi menempuh proses hukum. Kan semakin repot. Ya katakanlah memang banyak nih lembaga perlindungan konsumen, lembaga bantuan hukum yang menyediakan jasa hukum secara gratis. Nah, namun dalam menghadapi proses tersebut nanti akan ada biaya-biaya yang timbul. Akan ada juga waktu, energi yang harus dihabiskan. Sementara keadaan ekonomi, keadaan keuangan sedang menurun terkait akibat dari wabah virus ini, kan begitu. Nah, di saat usaha sedang melemah, di saat pendapatan sedang menurun, kita sudah mengajukan proses relaksasi kredit, namun kita harus pula menempuh proses hukum. Kita harus pula menempuh langkah hukum ketika ada hak-hak kita yang memang dirampas. Seperti tadi misalnya kita sudah mengajukan permohonan untuk restrukturisasi kredit, namun dari pihak bank tidak ada tanggapan, atau pihak leasing tidak tanggapan, bahkan debt kolektornya menarik kendaraan kita atau merampas kendaraan kita, kan terpaksa harus menempuh langkah hukum. Nah, jadi itu tadi caranya. Cara untuk mendapat relaksasi kredit sudah saya jelaskan. Nah, kemudian cara untuk menempuh langkah hukum juga jika ternyata Anda mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Kan kalau dugaan kita, harapan kita mengajukan permohonan semua dapat berjalan dengan baik. Namun jika ternyata Anda mengalami atau Anda terjolimin, debt kolektor datang menagih, bahkan debt kolektor menarik kendaraan Anda atau merampas kendaraan Anda, langkah hukum yang harus ditempuh tadi melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Anda bisa melaporkan si debt kolektornya jika memang ketika melakukan penarikan mobil tersebut ada unsur-unsur pidananya. Tapi kalau Anda serahkan dengan sukarela, Anda serahkan tanpa ada paksaan, tanpa ada benturan, tanpa ada adu fisik misalnya, tanpa ada hal-hal yang mengandung unsur pidana, ya jalan yang Anda tempuh, langkah hukumnya adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana 1365 KUH Perdata. Nah, jadi saya rasa sekian penjelasan dari saya. Kita harapkan peraturan yang telah dibuat dapat membuat kita jadi tertib, dapat membuat pihak perbankan leasing mematuhi peraturan OJK, kita juga sebagai masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan hukum. Nah, itu harapan kita bersama. Dan tidak lupa juga kita berdoa, kita berharap semoga keadaan bangsa kita, keadaan negara kita segera pulih, keadaan ekonomi segera pulih, Indonesia segera mampu menanggulangi wabah virus COVID-19 ini, coronavirus. Untuk itu kita ketemu lagi di video saya yang akan datang.